kita memuji Tuhan. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita membawakan lagu ini. Kita mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang
Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih untuk kebaikan-Mu untuk kebaikan-Mu dan kasih-Mu dan kasih-Mu yang tak pernah habis yang tak pernah habis di dalam hidup kami. di dalam hidup kami. Tuhan, Sebentar kami lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang pimpin ya, Biar Tuhan yang pimpin ya, agar kami dapat mengerti yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Kakak mau bercerita kisah nyata dari dua orang sahabat yang saat ini masih hidup, yaitu Sanford Greenberg dan Art Garfunkel. Mereka teman sekamar saat jadi mahasiswa di Universitas Columbia di Amerika. Mereka sama-sama suka musik dan berjanji untuk saling membantu dalam menghadapi masalah. Beberapa bulan kemudian, penglihatan Green kabur dan akhirnya menjadi buta. Green sangat sedih, menjadi pendiam dan menyendiri. Green tidak punya uang untuk berobat dan terpaksa berhenti kuliah. Teman sekamarnya Garvin datang dan membujuk Green untuk kembali kuliah. Akhirnya, Green setuju kuliah lagi dengan dibantu oleh Garvin yang murah hati, yang setia menuntunnya berjalan ke kelas dengan sabar membacakan bahan-bahan pelajarannya dan mengurus semua keperluan hidup dan kuliah Green yang buta. Suatu hari, saat mereka berada di stasiun, Garvin memberitahu Green bahwa dirinya harus segera pergi karena ada tugas penting, jadi tidak bisa mengantar Green kembali ke kampus. Green bingung dan ketakutan, ditinggal sendirian di tengah kerumunan orang-orang di stasiun. Green mencoba berjalan ke sana kemari, tidak tahu arah dan sering menabrak orang dan berbagai benda. Entah bagaimana caranya, Green berhasil sampai di kampus sendirian dan didatangi seseorang yang minta maaf, yaitu Garvin yang meninggalkannya sendirian di stasiun. Ternyata Garvin tidak pernah meninggalkan temannya. Dia pura-pura pergi, padahal Garvin mengikuti temannya sepanjang jalan saat Green berusaha kembali ke kampus. Garvin ingin temannya yang buta ini bisa hidup mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain, dan bisa benar-benar bertanggung jawab atas hidupnya. Dan hal itu berhasil. Pengalaman Green bisa kembali ke kampus sendirian membuat dirinya menjadi lebih percaya diri untuk mengandalkan dirinya sendiri. Dan akhirnya, kedua sahabat itu sama-sama berhasil lulus kuliah dan berpisah. Beberapa tahun kemudian, Garvin yang sudah mulai jadi penyanyi memerlukan uang untuk membuat rekaman albumnya. Green tanpa pikir panjang memberikan semua uangnya untuk membantu Garvin yang telah membantu waktu dia kuliah. Dua sahabat ini akhirnya jadi orang-orang yang sukses. Garfunkel yang murah hati menjadi penyanyi dan aktor film. Sedangkan Greenberg matanya berhasil diobati dan tidak buta lagi. Dia menjadi penemu, pengusaha sukses, dan sangat dermawan atau suka memberi. Greenberg terkenal dalam usahanya membantu penelitian-penelitian untuk mencapai tujuan menyembuhkan kebutaan. Adik-adik, itulah kisah dua orang sahabat yang saling mendukung, mengasihi, dan murah hati. Garfunkel yang murah hati menjadi mata dan cahaya dalam hidup sahabatnya Greenberg yang buta.
Greenberg bermurah hati membantu Garfunkel mengawali karir sebagai penyanyi. Lagunya menjadi terkenal berjudul The Sound of Silence yang menceritakan persahabatan mereka. Lirik lagunya Hello Darkness, My Old Friend, yang artinya Hello kegelapan, teman lamaku, dipakai Greenberg sebagai judul buku yang ditulisnya, yang juga menceritakan tentang persahabatan mereka. Ayo adik-adik, kita juga mau menjadi orang yang saling mengasihi dan murah hati. Karena kasih itu murah hati. Kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Daud. Suatu hari, Raja Daud bertanya, apakah masih ada keluarga Saul yang masih hidup? Saul adalah Raja Israel sebelumnya yang berkali-kali berusaha membunuh Daud. Sehingga Daud harus lari dan bersembunyi di hutan, gunung-gunung, atau gua-gua untuk menghindari kejaran Raja Saul. Walaupun semasa hidupnya Saul jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap menghormatinya dan mau bermurah hati kepada keluarga Saul. Zibah yang dahulu adalah hambanya Saul memberitahu Daud bahwa ada cucu Saul yang masih hidup, namanya Mephiboset, yang kakinya cacat atau timpang. Lalu Daud memanggil Mephiboset yang adalah anak dari Yonatan. Yonatan adalah anak Raja Saul yang sangat baik dan berteman dengan Daud. Saul dan Yonatan sudah mati saat perang dengan orang Filistin. Kemudian Mephiboset datang, lalu sujud menghormati Daud dengan rasa takut. Takut Daud akan menghukum dia karena kakeknya Raja Saul jahat, selalu berusaha membunuh Daud. Tetapi Daud berkata, "Jangan takut, sebab aku mau menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan segala tanah ladang milik kakekmu Saul menjadi milikmu. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Mephiboset pun sujud dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau memperhatikan anjing mati seperti aku?" Mephiboset merasa tidak layak datang kepada Daud, bahkan menyamakan dirinya seperti anjing mati yang tidak berguna. Tetapi Daud luar biasa. Dia mengasihi Mephiboset dan mengangkat Mephiboset menjadi terhormat, tinggal di istana dan makan semeja dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Adik-adik, kita juga sebetulnya seperti Mephiboset yang karena dosa tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan menyelamatkan dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kasih dan murah hati yang dimiliki Daud pasti karena Daud merasakan kasih dan kemurahan Tuhan yang Daud terima, sehingga Daud bisa mengasihi dan bermurah hati kepada orang lain. Begitu juga kita harus selalu menyadari dan mensyukuri kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Maka kita akan bisa lebih mudah mengasihi dan bermurah hati kepada orang lain. Ayo adik-adik, kita mau belajar seperti Daud. Tidak hanya mengasihi dan merasa berbelas kasihan di hati saja, tapi juga melakukan tindakan kasih itu dengan menolong dan memberi. Bermurah hati dengan memberi tidak harus selalu memberi uang atau benda. Bisa juga dengan memberi perhatian. Misal, teman kita sakit, kita telepon, mendoakan, atau memberi ucapan cepat sembuh. Bermurah hati dengan memberi waktu. Contohnya, nenek udah tua, sering sendirian. Lalu kita sering-sering temenin, ajak ngobrol. Bermurah hati dengan tenaga kita. Misal kita bantu mama menyapu, kita bantu adik belajar. Sangat banyak cara untuk kita menunjukkan kasih kita dengan bermurah hati. Lukas 6
ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan ingat, kasih itu murah hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Saya mau murah hati seperti Bapa di surga yang murah hati. Dan saya mau menunjukkan kasih saya dengan menolong atau memberi. I love you Jesus. Amin. Yuk adik-adik, kita hafalin ayat hafalan untuk minggu ini. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jangan lupa dihafalnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya aktivitas. Adik-adik, kakak punya permainan. Di kedua gambar ini terdapat 5 perbedaan. Nanti kakak akan kasih waktu selama 30 detik. Tugas adik-adik harus mencari minimal 3 perbedaan. Adik-adik bisa kan? Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, waktunya habis. Gimana adik-adik? Sudah adik-adik temukan? Yuk kita lihat jawabannya ya. Pertama di warna daun, di warna tongkat, di kaki kursi, di tangan kursi sebelah kiri, dan yang terakhir di kursi sebelah kanan. Ini adalah 5 perbedaan pada gambar. Siapa di sini yang berhasil temukan semuanya? Wow, adik-adik luar biasa. Sekian aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Sekian ibadah online hari